Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami bisa diberi kesempatan oleh Tuhan mengupgrade cara pikir kami, pola pikir kami untuk serupa dengan firman, serupa dengan apa yang Yesus rindukan dalam hidup kami. Kami berdoa, urapi kami jika sebentar akan mendengar firman-Mu, supaya setiap firman yang kami renungkan bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara, saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, mujizat, penyertaan Tuhan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebaikan Allah kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, bahkan kita beberapa pasti sudah bisa menghafalnya dengan lancar. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar. Alasan atau latar belakang yang membuat Allah turun ke dunia menjadi manusia, menebus kita. Alasannya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Saudara, di sini kita mengerti bahwa Allah begitu baik dengan kita. Masalah dosa adalah masalah yang tidak bisa dicari jalan keluarnya oleh manusia sendirian. Manusia tidak bisa lepas dari dosa. Karena apa yang dipikirkan manusia, kecenderungan hatinya, Alkitab berkata, membuahkan kejahatan semata-mata. Tentu kita tahu definisi dosa itu multi sekali, saudara. Dosa bukan berarti tindakan, tetapi menurut Tuhan Yesus, jikalau kita berpikir dan kita mengingini istri orang lain, itu juga merupakan dosa. Mengingini dalam konteks seksual. Nah saudara, bagi Tuhan Yesus, dosa juga meliputi pola pikir yang salah. Ketika kita memikirkan, belum kita buahi dalam tindakan, kita masih dalam konsep pola pikir berdosa. Bagi Tuhan, itu sudah berdosa. Nah, menurut perjanjian lama, dosa adalah segala tindakan yang kita lakukan yang melanggar seluruh firman Tuhan. Jadi dosa kalau kita definisikan multi sekali, ada dua dimensi antara pola pikir dan tindakan. Nah saudara bisa bayangkan berapa banyak dosa kita kalau kita hitung mulai dari kita kecil sampai seusia sekarang. Berapa banyak pola pikir yang tidak sesuai dengan firman dan itu dosa. Berapa banyak tindakan yang tidak sesuai firman, dari kata-kata, dari tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman yang merupakan dosa. Kalau itu digabung semua saudara, dosa kita sangat banyak. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena di sorga adalah kekudusan. Kita nggak ada yang kudus, kita nggak ada yang suci. Makanya dengan latar belakang seperti ini, Allah turun ke dunia karena tahu manusia tidak bisa akses ke surga dengan daya upayanya sendiri. Karena dosanya begitu banyak, mulai dari pola pikir, mulai dari tindakan begitu banyak. Oleh karena itu, Yesus mengasihi manusia, turun ke dunia dan memberikan keselamatan melalui kelahiran putranya, Yesus Kristus. Dan mati di kayu salib menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita bisa akses ke dalam kerajaan surga oleh karena pengampunan di dalam Yesus Kristus, penebusan di dalam kayu salib.
Nah saudara, itulah kebaikan Tuhan kita. Dosa yang selama ini membelenggu kita bisa terlepas ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, saya membawa sebuah kertas. Kertas ini berwarna merah sebagai simbol bahwa dosa kita merah seperti kirmis. Merah tidak bisa kita hilangkan warna ini sendirian, saudara. Kita tidak bisa mengubah warna merah ini dengan daya kita. Dosa tidak bisa kita hilangkan karena kita banyak berbuat dosa dalam pola pikir, dalam tindakan. Nah, oleh karena itu Yesus datang ke dunia. Yesus lahir ke dunia untuk menghilangkan dosa kita, untuk menghapuskan dosa kita. Karena itu di dalam hidup kita, saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita yang merah akan Tuhan rubah menjadi putih seperti salju. Alkitab berkata, tanpa bantuan Yesus, kita tidak akan bisa akses ke dalam kerajaan surga. Tanpa bantuan Sang Juru Selamat, kita tidak bisa akses ke dalam kerajaan surga. Dan tahukah saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita Tuhan hapuskan dan hidup kita menjadi putih seperti bulu domba. Dosa yang merah Tuhan rubah menjadi hidup yang putih seperti bulu domba. Dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan dan hidup kita putih seperti bulu domba. Dan ketika kita mengalami hidup yang bersih dari dosa, oleh karena pengampunan dosa, kita bisa akses ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, kita belajar hari ini bahwa di dalam hidup kita tidak bisa masuk ke surga tanpa Yesus. Karena itu ingatlah kebaikannya. Kita nggak bisa akses surga, kita nggak bisa capai surga dengan cara kita sendiri. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, yang kita peringati sebagai Natal, kita dilayakkan masuk ke surga. Karena itu di dalam hidup kita, kalau Allah yang kita sembah sangat baik bagi kita, mari gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan waktumu untuk melayani Tuhan. Gunakan waktumu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama, supaya mereka melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Gunakan harta yang engkau miliki untuk memuliakan Tuhan, membantu yang membutuhkan, mensupport gereja kita, mensupport pelayanan-pelayanan yang ada. Selama kita hidup, mari kita cari Tuhan, baca firman, berdoa, mari kita siapkan waktu. Gunakan waktu kita bukan cuma untuk berdoa, bukan cuma untuk shopping jalan-jalan, tetapi carilah Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia layak mendapat yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan itu baik, karena itu berikan yang terbaik untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur atas firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.